وقد سلك علماء الكلام طريقا التعليل في هذا العلم وسلك علماء الحنفية طريقا آخر التعليل فيه. Waqad salaka dan sungguh salaka melalui ulamaul kalam. Siapa ulamaul kalam? Melalui torikon kepada satu metode fi ta'lif di dalam menulis fi hadzal ilmi di dalam ilmu ini. Wasalaka dan melalui ulamaul hanafiyah. Siapa ulama Hanafiyah? Torikon akhar kepada metode yang lain fi ta'lif di dalam mengarang fihi di dalam hadzal ilmi. Ini berarti di dalam usul fikih ada dua ulama besar, ulamaul kalam dan ulamaul hanafiyah. Masing-masing melalui metode sendiri-sendiri di dalam menulis ilmu ini. Fama ulamaul kalam, adapun ulamaul kalam, fatamtazu maka tertentu atau teristimewa tariqatuhum apa metode mereka ulamaul kalam, teristimewa apa metode mereka bi annahum dengan sesungguhnya mereka haqqaqu menetapkan siapa mereka qawaidah hadzal ilmi kepada kaidah-kaidah ilmu ini wabuhu tahu dan pembahasan hadzal ilmi tahqiqan mantiqian dengan penetapan yang bersifat mantiki, bersifat logis, nadorian dan teoritis, logis dan teoritis. Wa asbatu dan menetapkan siapa mereka ma kepada sesuatu, satu maksudnya kaidah dan pembahasan ayadahu yang mendukung kepada ma ini al-burhan apa argumentasi. Walam yaj'alu dan tidak menjadikan siapa mereka ulamaul kalam wijhatahum kepada sudut pandang mereka, tidak menjadikan intibaqah hadhil qawaid kepada kesesuaian kaidah-kaidah ini sesuai alama atas sesuatu istambatahu yang telah menggali kepada ma'al aimatul mujtahidun siapa imam-imam mujtahid. Nyatanya ma itu minal ahkam berupa hukum-hukum. Wala robtihi walam dijalu wala robtahu dan tidak mengkaitkan al-qawaid itu hadhil qawaid bitil kalfuru'i dengan cabang-cabang fikih itu, bitil kalfuru dengan cabang-cabang fikih itu. Fama ayadahul aqlu maka adapun kaidah, ma itu sesuatu isinya kaidah, ayadahu yang menguatkan atau yang mendukung kepada ma'al aqlu apa akal, wa qama alaihil burhan dan tegak alaihi atas ma itu al burhan apa argumentasi, bahwa maka adapun ma itu al aslu syar'iyyu adalah merupakan prinsip syar'i. Prinsip syar'i maksudnya kaidah yang bisa diterima. Sawaun awafaqal furu'a sama saja apakah sejalan apa al aslu syar'i ini al furu'a kepada fikih al madhabiyah pada cabang-cabang fikih yang bersifat madhabi, am khalafaha atau berbeda apa al aslu syar'i itu kepada al furu'a al madhabiyah. Wa min haula'i dan termasuk dari mereka ulamaul kalam aksarul udin adapun mayoritas ulama-ulama usul minas syafi'iyah dari kelompok syafi'iyah wal malikiyah dan malikiyah. Wa min asyharil kutubi dan termasuk paling masyhurnya kitab-kitab al usuliyati yang bersifat usuli, kitab-kitab usul fikih allati ulifat yang dikarang ala hadhihi thariqah mengikuti metode ini. Kitabul Mustasfa adalah Kitabul Mustasfa adapun kitab al Mustasfa li Abi Hamid yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i al-mutawaffah sanah 55 5 dan 50 5 wa 500 5 dan 550 mutawaffah al-Mustasfa Al-Ghazali ada 2 jilidnya. Wa kitabul ahkam dan kitabul ihkam li Abil Hasan Al-Amidi yang ditulis oleh Abil Hasan Al-Amidi. Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam judulnya, 2 jilid juga. Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i al-mutawaffah sanah 31 wa 600. Wa kitabul Minhaj al-Baghawi. Al-Ihkam itu ada 2 kitab. Judulnya persis dan warnanya sama. Kitabul Ihkam fi Ushul Al-Ahkam ada tulisan Abu Hamid Abil Hasan Al-Amidi, ada tulisan Ibnu Hazm. Itu mazhab Zuhri. Kitabnya sama persis, 2 jilid juga. Wa kitabul Minhaj dan kitabul Minhaj Al-Baydawi yang ditulis oleh Imam Al-Baydawi Asy-Syafi'i
al-mutafassana khamsin wa tamanin wa sittina. Wa ahsanu suluhihi, adapun paling baiknya sarah-sarahnya Al-Minhaj Al-Baidawi ini Syarhul Isnawi adalah sarah Al-Isnawi. Itu ulama kalam mengikuti metode seperti itu. Wa ma ulamaul Hanafiyah, adapun ulamaul Hanafiyah fatamtazu tariqatuhum, maka tertentu apa metode mereka, karena bahwa sesungguhnya mereka ulamaul Hanafiyah ini wada'u al-qawaidah, meletakkan atau menciptakan siapa mereka ulamaul Hanafiyah al-qawaidah kepada kaidah-kaidah wal buhusal usuliyah dan pembahasan usuliyah allati yang ra'au telah melihat siapa mereka ana a'immatahu, bahwa sesungguhnya imam-imam mereka banau alaiha mendasarkan siapa mereka alaiha atas al-qawaid wal buhus, mendasarkan ijtihadahum kepada ijtihad mereka. Fahum, maka adapun mereka la yusbituna, tak menetapkan siapa mereka qawaida amaliyatan kepada kaidah-kaidah yang bersifat amali, praktis yang bisa langsung dipakai. Taparruat yang keliru ini ada dalanya ini. Dibuang lanya ya. Fahum yusbituna, ada lanya. Fahum, maka adapun mereka yusbituna adalah menetapkan siapa mereka ulama Hanafiyah qawaida amalatan kepada kaidah-kaidah praktis, taparruat yang tercabang anha dari qawaid itu ahkamu a'immatihim, apa hukum-hukum imam-imam mereka, maksudnya hukum-hukum yang telah digali oleh imam-imam mereka. Waraiduhum, adapun yang menuntun hum kepada mereka ulamaul Hanafiyah ini fitahqiqi hadhil qawaid, di dalam menetapkan kaidah-kaidah ini al-ahkamu, yang menuntun al-ahkamu adalah hukum-hukum, ini khabarnya, allati yang istambatoha telah menggaliha kepada allati a'immatuhum, siapa imam-imam mereka, binaan alaiha, didasarkan alaiha atas ahkam, la mujarradul burhanin nadori, bukan semata-mata argumen yang bersifat teoritis. Ini kebanyakan kita sesungguhnya mengikuti Hanafi biasanya. Kalau sampai dawuhnya ke asad misalnya wa a b c d a b c, kemudian dibuat kaidah dari dawuh itu. Gitu. Kaidahnya oke satu begini-begini, berdasarkan dawuhnya itu dibuat kaidah lah gitu. Itu berarti membuat kaidah berdasarkan fatwa. Sama dengan Hanafi, kalau Hanafi membuat kaidah berdasarkan fatwa yang sudah digali oleh imam mereka. Kalau ulama kalam enggak, buat aja kaidah yang didasarkan atas alasan-alasan logis dan teoritis. Pokoknya secara teoritis benar, buatlah kaidah itu. Baik kaidah itu sesuai dengan hukum yang telah digali oleh imam mereka atau tidak, terserah gitu. Jadi lalu ini sebagai justice, sebagai pemutus apakah hukum fikih yang telah digali oleh imam itu benar atau tidak. Nah kalau Hanafi katanya tidak, sebaliknya. Kalau sudah ada hukum fikih semuanya dari imam mereka, baru dibuat kaidah dari hukum itu. Gitu. Sama dengan itu dawa-dawa ke asad yang banyak itu dibuatlah kaidah gitu. Sehingga kaidahnya pasti benar sesuai dengan pendapat itu. Walaupun secara teori tidak benar. Misalnya dawuh ke asad begini-begini seperti apa yang banyak dawuhnya. Kan ada semacam keyakinan apa yang sudah didawuhkan oleh ke asad pasti benar dan tidak boleh dirubah. Misalnya begitu. Buatlah kaidah apa yang dikatakan oleh beliau benar di setiap waktu dan saat. Nah kaidah begitu itu didasarkan kepada dawuh-dawuh itu. Benar atau tidak secara nadori tidak peduli, pokoknya kaidah itu dibangun dari aqwalul ulama, aqwalul a'immah. Itu metode Hanafi gitu. Kalau metode mutakalim, buat aja kaidah yang sejalan dengan pandangan-pandangan logis dan teoritis. Walihada, oleh karena itu aksaru, memperbanyak siapa mereka ulamaul Hanafiyah fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka yang usuliyah, memperbanyak min dzikril furuq, menyebut fikih, karena memang kaidahnya dibuat dari fikih. Sobu membentuk siapa mereka fi ba'dil ahyan, di dalam sebagian waktu membentuk al-qawaid al-usuliyah kepada kaidah-kaidah usuli ala ma yattafiqu,
atas sesuatu yattafiqu yang sejalan apa ma wa hadhil furu'a kepada hukum-hukum fikih itu. Wa hadhil furu'a wawunya wawu ma'iyah. Wa hadhil furu'a dibaca nasab menjadi maf'ul dari yattafiqu. Fakanat maka ada wijhatuhum, kalau pengen tahu wawu ma'iyah ya ini ma yattafiqu wa hadhil furu'a, sejalan apa ma kepada hukum-hukum fikih itu. Fakanat maka ada apa wijhatuhum, sudut pandang mereka atau bahasa lainnya paradigma mereka ulama Hanafiyah itu istimdada usuli fikih aimatihim adalah menggali usul fikih imam-imam mereka min furu'ihim dari fikih-fikih mereka. Wa min asyuril kutub dan termasuk paling masyhurnya kitab-kitab al-usuliyati yang kitab usuli allati ulifat yang dikarang ala hadis thariqah mengikuti metode ini usulu Abi Zaid adapun usulnya Abi Zaid ad-Dabuzi al-mutawaffanah yang meninggal pada tahun 30 wa 400 wa usulu Fahrul Islam al-Basdawi dan usulnya Fahrul Islam al-Basdawi al-mutawaffanah sama ya 30 wa 400 wa kitabul Manar dan kitab al-Manar lil Hafidz an-Nasafi yang ditulis oleh Hafidz an-Nasafi al-mutawaffanah tis'in wa sab'ina wa asanu suruhi adapun paling baiknya sarahnya kitabul Manar ini Miskatul Anwar adalah kitab Miskatul Anwar. Di Mahatali belum ada ini ya? Ada enggak di Mahatali? Ada ya? Enggak ada ya. Adanya di Maktabah Syamilah. Kalau ada di buka Maktabah Syamilah itu ada semua kitab-kitab ini. Di sini masih belum ada kitabnya. Katanya belum ada. Itu artinya di sini kekurangan Maraji. Padahal ini sudah dibaca semua oleh beliau ini. Waqad salaka ba'dul ulama dan melalui ba'dul ulama sebagian ulama fi ta'rif di dalam mengarang fi hadzal ilmi di dalam ilmu ini tariqan jami'an kepada metode jami'an yang memadukan baina tariqain di antara dua metode di atas di antara dua metode as-sabiqatain yang sebelumnya, dua metode sebelumnya. Fa unia ini katanya termasuk fi'il madhi yang selalu mabni majhul, iya. Katanya. Coba cari di Mu'jam, ada Mu'jam kita kecil Mu'jam saya pernah lihat ya, Mu'jam khusus fil af'ali al-mabniyati lil majhul ada. Pernah lihat kitabnya ya? Aku punya di rumah. Jadi Mu'jam kamus, macam kamus yang menjelaskan fi'il-fi'il yang selalu mabni majhul. Antara lain fa'unia ini. Makna tetap mabni fa'il, tapi bentuknya mabni majhul. Fa'unia maka memperhatikan siapa ba'dul ulama ini bitahqiqil qawaidil usuliyati dengan menetapkan kaidah-kaidah usuliyah wa iqamatil barahini dan menghadirkan argumentasi-argumentasi alaihi atas qawaid usuliyah wa unia kadzalik dan memperhatikan kadzalik demikian pula bitadbiqiha dengan mengaplikasikan al-qawaid usuliyah itu alal furu'il fiqhiyati atas furu' al-fiqhiyah. Apa ini? Al-furu' al-fiqhiyah cabang-cabang fikih. Maksudnya ya fikih lah ya. Wa rabtiha dan mengkaitkan al-qawaid al-usuliyah biha dengan al-furu' al-fiqhiyah. Ini kelemahannya Syafi'iyah mutakalimin tadi itu kadang-kadang kaidahnya ndak aplikatif, ndak nyambung dengan hukum fikih. Misalnya pembahasan mubah itu hukum atau bukan? Itu tidak ada kaitannya dengan fikih. Apa kaitannya membahas mubah itu hukum? Tidak ada kaitannya gitu dengan proses istimbat. Kemudian apalagi boleh menasah hukum dengan akal, menasah nas dengan akal. Itu sesuai logis memang bisa, tetapi tidak pernah terjadi itu. Pernah terjadi. Jadi banyak di dalam kitab usul fikih nanti kalau ngaji betul usul itu kaidahnya muncul walam kok tapi tidak terjadi. Itu karena sesuai dengan teori tapi tidak aplikatif. Itu kelemahan metode yang pertama. Kalau Hanafi kan metodenya pasti amali karena diambil dari fikih. Nah ada supaya untuk menutupi masing-masing kelemahan itu sebagian ulama mengikuti thariqan jami'an, metode yang memadukan di antara dua metode di atas. Wa min asyhuril kutubil usuliyati dan termasuk paling masyhurnya kitab-kitab al-usuliyah allati ulifat yang dikarang ala hadhihi thariqati mengikuti metode
al-muzdawijati yang memadukan. Muzdawijah itu dari zawaja, ikut wazan istawaja. Dari zawaja itu kan berpasang-pasang. Thariqah yang memadukan. Kitabu Badi'in Nizam adalah kitab Badi'in Nizam al-jami' bainal Bazdawi wal ihkam ya, yang memadukan antara kitab al-Bazdawi dan ihkam li Mudaffaruddin al-Baghdadi al-Hanafi al-Mutafassanah arba'in wa tis'in wa sittina. Wa kitab at-tawdih, dan kitab at-tawdih li Sadris Syariah yang ditulis oleh Sadris Syariah. Wa tahrir, dan kitab at-tahriri lil Kamal Ibnul Himam. Wa Jam'ul Jawami', dan kitab Jam'ul Jawami' li Ibnu Subki yang ditulis oleh Ibnu Subki. Wa minal mu'allafatil haditsah, dan termasuk karangan-karangan al-haditsah yang modern. Al-mujazati yang mujazah, yang ringkas. Al-mufidatu yang wa al-mufidati yang sangat berfaedah fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini. Kitab Irsyadul Fuhul adalah kitab Irsyadul Fuhul ila tahqiqil haqq min ilmil uzul lil Imam Asy-Syaukani, yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Al-Mutafassanah berapa ini? Khamsin wa mi'atain wa alfin. Kalau bilangan begini bisa dibolak-balik katanya. Bisa wa alfin wa mi'atain wa khamsin. Boleh. Dari ambil khamsin dulu boleh, dibolak-balik boleh. Ini kaidahnya kalau 1000. Wa kitab usulul fiqh, dan kitab ini satu jilid tetapi 2 juz. Irsyadul Fuhul ini. Ada di sini? Ada di sini. Iya ada. Aku sudah lama punya ini, kitab Irsyadul Fuhul ini. Bagus. Ini menulis beberapa istilah ulama. Kaya sekali. Qaul ulama. Ini Asy-Syaukani. Kitabul Usul Fiqh, dan kitab Usul Fiqh lil marhum Syekh Muhammad Al-Khudri Bey, yang ditulis oleh almarhum Syekh Muhammad Khudri Bey. Satu jilid itu yang umum itu. Al-Mutafassanah sanatu alfin wa tis'imi'ah wa samaniyatin wa isrin. Masihi. Kalau di atas tadi itu Hijriah ya, ini Masihi. Wa kitab Tashhilul Wusul, dan kitab Tashhilul Wusul ila Ilmil Usul almarhum Syekh Muhammad Abdurrahman Idul Mahlawi. Al-Mutafassanah sanata alfin wa tis'imi'ah wa isrin. Miladiyah. Ini miladiyah ya bahasanya. Miladi ya. Masihi. Wa nahmadullah, dan memuji siapa aku Allah kepada Allah alladzi yang waffaqana, memberikan kemampuan siapa ladina kepada kami ilal ittila, untuk mempelajari alal katsir, kepada banyak min hadhil kutub, dari kitab-kitab itu. Beliau ini ya, kita belum. Wa hadana ila hadhil khulasah, dan memberikan petunjuk siapa Allah kepada kita ila hadhil khulasah, kepada kesimpulan ini al-wafiyah yang memadai, wafiyah sempurna yang memadai. Jadi ini adalah, kitab ini adalah kesimpulan dari beberapa kitab itu maksudnya. Allati bayyana fiha, allati khulasah, bayyana yang menjelaskan siapa kami fiha di dalam allati ini, masadirat tasri', kepada sumber-sumber pembentukan hukum al-islami, sumber-sumber pembentukan hukum Islam. Ajla bayanin, dengan terang benderangnya penjelasan. Wa kasyafna, dan menyingkap siapa kami an murunatiha, dari kelenturannya atau elastisitasnya masadir, wa husubatiha, dan kesuburannya masadir, wa sa'atiha, dan keluasannya masadir. Wabayyana, dan menjelaskan siapa kita fiha di dalam allati atau al-khulasu al-watu mabahis al-ahkam, kepada pembahasan-pembahasan hukum, bayanan dengan penjelasan qarraba, yang mampu mendekatkan apa bayan ini fahmaha, kepada memahami ahkam, wajalla, dan menampakkan apa bayan ini hikmat syari', kepada kebijaksanaan syari', fima, di dalam sesuatu syara' yang telah mensyaratkan siapa syari'hu kepada emma. Wazugna, dan membentuk siapa kami fiha di dalam al-khulasa al-wafiyah itu, al-buhusa al-lugawiyah, kepada pembahasan-pembahasan lugawiyah, wa tasyri'iyah, dan pembahasan-pembahasan tasyri'iyah. Tasyri'iyah maksudnya teori-teori pembentukan hukum.
Bisigotul qawaidi dengan redaksi kaidah. Jadi dengan redaksi kaidah, dibuat kaidah-kaidah. Tujuannya lias hula, supaya mudah fahmuha apa memahami al-buhus al-lugawiyah itu, wa tatbiquha dan mengaplikasikan al-buhus al-lugawiyah. Wa ra'aina dan wa ra'aina ya. Ro'a. Wa ra'aina mura'atun. Wa ra'aina dan memperhatikan siapa kami fil amsilati tadbiqiyati, di dalam contoh-contoh yang bersifat aplikatif, memperhatikan antakuna kepada ada apa amsilah minan nususis syari'iyati dari teks-teks syariat Quran dan hadis, wa min qawanina al-wadiyati dan dari undang-undang kami yang bersifat undang-undang positif, undang-undang Mesir maksudnya. Li'arifa supaya mengetahui siapa orang kaifa yantafi'u, bagaimana mengambil manfaat siapa orang amalan secara real, mengambil manfaat secara real bihadzal ilmi dengan ilmu ini. Wa asana dan berisyarah siapa kami fi katsirin dalam banyak minal mawadhi dari tempat-tempat pembahasan ilal muqaranati kepada perbandingan baina usulul ahkam asyariyati antara prinsip-prinsip hukum syariat wa usulil qawaninil wadiyati dan prinsip-prinsip undang-undang positif. Liyatabayana supaya menjadi jelas anna maqsidal isnain, bahwasanya tujuan dua undang-undang itu wahidun adalah satu, yaitu bahwa adapun maksud itu al-wusul adalah sampai ila fahmil ahkam, kepada memahami hukum min nususiha dari teks-teksnya ahkam, fahman sahihan dengan pemahaman yang benar, wa tahqiqi maqasidis syari' dan mewujudkan tujuan syariat, tujuan Allah dan Rasulnya, mimma dari sesuatu syara'a yang mensyariatkan siapa syari'hu kepada emas. Syari' itu ada dua, ada syari' hakiki katanya yaitu Allah, syari' majazi yaitu Rasulullah. Rasulullah itu disebut syari' juga tapi majazi. Disebut majazi karena sungguhnya pada hakikatnya yang syari' adalah Allah. Wa ta'mini nususil qawanin, dan menjamin teks-teks undang-undang minal abasi dari kesia-siaan atau dari permainan kesia-siaan. Abas itu apa? Kesia-siaan. Biha dengan nususil qawanin itu, agar undang-undang yang sudah dibuat itu tidak sia-sia. Saya sudah ngopi. Wa ahammu ma alfitu. Alfitu dari madi lafata yalfitu, menoleh maknanya. Wa ahammu ma, adapun paling penting sesuatu alfitu yang mengarahkan siapa aku an-nadra kepada pemikiran ilahi kepada amma, satu hal yang perlu aku perhatikan maksudnya, anna buhusa ilmi usulul fikih, bahwa sesungguhnya pembahasan ilmu usul fikih, wa qawaidahu dan kaidah-kaidah ilmu usul fikih, laisat buhusan, tidak ada apa buhus dan qawaid ini, buhusan ialah pembahasan, wa qawaidah ta'abbudiyatan dan kaidah-kaidah yang bersifat ta'abbudi, bukan kaidah yang bersifat ta'abbudi itu ya. Ta'abbudi maksudnya apa? Bersifat dogma, tidak bersifat dogma ini. Ya bersifat rasional aja gitu. Wa innama hiya, hanya saja hiya buhus wa qawaid itu adawatun adalah merupakan alat-alat, wasailu dan media-media atau sarana-sarana, yasta'inu yang minta bantuan biha dengan adawat wasail itu al-musyarri'. Kalau musyarri' itu istilah untuk orang. Misalnya mujtahid itu musyarri'. Kalau syari' itu istilah untuk Allah. Kalau musyarri' itu istilah untuk mujtahid. Yasta'inu yang minta bantuan biha dengan adawat wal wasail itu al-musyarri', siapa orang yang membentuk hukum. Kalau untuk hukum di Indonesia apa namanya? Legislatif ya? Legislatif itu apa? Iya, bagian membentuk undang-undang, itu musyarri' namanya. Ala mura'atil maslahatil amah, atas menjaga kemaslahatan umum. Wal wukufi dan berhenti indal haddil ilahi, di batas ketuhanan, fi tasrihi, di dalam tasrihnya, di dalam pembentukan hukumnya musyarri' itu. Maksudnya kaidah ini, alat-alat ini digunakan oleh musyarri' agar ketika mensyariatkan hukum sesuai dengan masalah amah. Satu, yang kedua, dan bisa berhenti di haddil ilahi.
berhenti di wajib ilahi. Maksudnya jangan robos-robos tak karu-karuan gitu. Kalau batas Allah disampai di sini, jangan melampaui itu gitu. Itu ya memperkosa ayat gitu. Kayak tafsirnya Pak Dawam Raharjo. Kalau Haman baca tafsir Dawam Raharjo, ensiklopedia Al-Qur'an itu katanya Pak Quraisy merupakan tafsir-tafsir yang penafsiran ayat yang sesungguhnya ayat tidak berbicara itu gitu. Merupakan tafsir Al-Quran yang sesungguhnya ayat tidak berbicara itu. Tafsir liar terlalu banyak menafsirkannya gitu, terlalu banyak sehingga seakan-akan ayat itu tidak berbicara sama sekali tentang hal itu. Kalau mau baca silakan tafsirnya Pak Dawam Raharjo, ensiklopedia tafsir Al-Quran. Nggak punya ya? Ya nggak punya. Memang orang pintar tuh butuh duit untuk beli buku. Untuk mewujudkan Iqra itu harus punya duit. Kalau enggak punya duit itu susah untuk Iqra itu. Ya minimal butuh kopi. Innal hadil ilahi fi tasrihi di dalam tasrihnya musyarri wa yasta'inu biha al-qadi dan minta bantuan biha dengan adawat wa wasail itu al-qadi siapa qadi fi tahalil adli di dalam mengawasi. Tahali itu mana asalnya apa ya? Tahali meneliti keadilan fi qadaihi di dalam keputusannya qadi wa tadbiqil qanuni dan di dalam mengaplikasikan undang-undang ala wajhihi secara benar. Fahya maka adapun adawat dan wasail itu laisat khosatan, tidak ada apa adawat dan wasail. Khosatan adalah khusus bin nusus syariah dengan teks-teks syariat Quran dan hadis wal ahkami syariah dan hukum-hukum syar'i. Tambihun ini sebuah tambahan. Tambihun itu bukan tambahan ya. Apa maknanya? Peringatan. Kalau ke Badri tambihun lampu kuning katanya. Tambihun lampu kuning. Peringatan. Ta'riful ilmi, adapun definisi ilmu, wa maudu'uhu dan objek kajian ilmu, wa ghayatuhu dan tujuan ilmu, wa mansya'uhu dan lahirnya ilmu, wa nisbatuhu ila sa'iril ulum dan hubungannya ilmu ila sa'iril ulumi kepada ilmu-ilmu yang lain, wa wadi'uhu dan pencipta atau peletak ulum, wa hukmu syar'i fihi dan hukum syariat fihi di dalam ulum, wa masailuhu dan masalah-masalahnya ilmu, hadhihi kulluha. Adapun ini kulluha semuanya hadihi tusamma diberi nama apa hadihi ini mabadi al-ilmi kepada prinsip-prinsip ilmu. Jadi kalau disebut apa prinsip-prinsip ilmu, ya mulai definisi, objek kajiannya, tujuan lahirnya, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain, siapa peletaknya, kemudian bagaimana hukumnya syari di dalamnya. Hukum syari di dalamnya maksudnya bagaimana hukumnya mempelajari ilmu itu dan seterusnya. Itu disebut dengan mabadiul ulum. Wahia adapun mabadiul ulum itu takunu lil ilmi, menjadi lil ilmi bagi sebuah ilmu suratun ijmaliyatun takunu lil ilmi suratan ijmaliyatan sebagai gambaran yang bersifat global taj'al yang menjadikan apa surah ini man kepada orang yasra'u yang mengawali siapa man fi dirasatihi di dalam mempelajari ilmu itu menjadikan muliman bihi mendalam bihi dengan ilmu. Jadi mabadiul ilmi fungsinya ya sebagai deskripsi umum di mana menjadikan orang yang belajar bisa mendalam. Walihada oleh karena itulah i'tada al-muallifun membiasakan diri siapa ulama al-muallifun siapa para penulis ayuqaddimu menyajikan siapa muallifun muallafahum kepada karangan mereka fil ilmi di dalam satu ilmu tertentu bimuqaddimatin dengan muqaddimah fi bayani mabadi'i di dalam menjelaskan mabadi'nya prinsip-prinsip ilmu itu. Sekarang hampir semua kitab begitu. Ya sama dengan buku-buku itu. Kalau membahas filsafat misalnya, pengertian filsafat, kapan lahirnya, apa objek kajiannya, siapa penggagasnya pertama dan seterusnya. Waqad allaqa katsirun minal ulama dan sungguh telah mengarang katsirun siapa mayoritas minal ulama dari para ulama rasailah khosatan kepada risalah khusus fi mabadi'il ulum di dalam prinsip-prinsip ilmu wa minha dan sebagian daripada rasail itu risalatun madbu'atun adapun sebuah risalah yang telah dicetak sagi ratul hajmi yang kecil bentuknya tapi kabiratul faidati besar faedahnya sama dengan iklannya apa ini
Iklannya apa? Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Itu Ayu Azhari itu. Karena ada iklannya itu. Hemaviton. Kecil bentuknya tapi besar manfaatnya. Jadi sabiratul hajmi, kabiratul faedah. Kecil bentuknya tapi besar manfaatnya. Lil marhum Syekh Ali Rajab, yang ditulis oleh almarhum Syekh Ali Rajab As-Solihi. Ismuha, namanya risalah itu Tahqiqu Mabadi'il Ulum Al-11. Ya, tahqiqu menegaskan prinsip-prinsip ilmu yang 11. Yang 11 apa tadi itu? Ta'riful ilmi, maudu'uh dan seterusnya. Ibnu Khaldun dan Ibnu Khaldun fil muqaddimati di dalam kitab muqaddimahnya itu. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya saya bisa baca itu. Semua ilmu ada di situ. Tetapi hanya muqaddimah. Usul fikih ada di situ itu, tapi hanya muqaddimah. Apa pengertiannya, kajiannya, kapan lahirnya, apa masalah-masalahnya itu. Pendek-pendek gitu. Kira-kira 2 lembar usul fikih 2 lembar gitu. Tapi hampir semua ilmu ada di situ. Itu Ibnu Khaldun dalam muqaddimah. 1 jilid. Kata menulis siapa Ibnu Khaldun fil qismil akhir, di dalam bagian yang terakhir minha dari muqaddimahnya itu, fusulan kepada fasal mumatti'atan, yang memberi kepuasan, mumatti'atan yang memberikan kepuasan fil ulumi syar'iyyah, di dalam ilmu-ilmu syariah, wal lugawiyah dan ilmu-ilmu lugawiyah, wal akliyah dan ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu yang bersifat rasional. Bayana menjelaskan siapa Ibnu Khaldun fiha di dalam fusul mumatti'ah ini, ta'rifa kulli ilmin, kepada definisi tiap-tiap ilmu, wa nas'atihi dan lahirnya, kulla ilmin wa tatawwurihi dan berkembangnya